Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa di balik sebuah saham ada perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, kita harus membeli saham dari perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus dan membelinya pada harga yang wajar atau lebih baik lagi pada harga diskon. Tapi dari mana sih sumber informasi untuk menilai kinerja suatu perusahaan? Pada video kali ini, kita akan membahas sumber-sumber informasi yang dapat kita gunakan. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengakses sumber informasi itu. Simak di video ini ya. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita pelajari untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua adalah laporan tahunan, yang ketiga adalah materi public expose dan laporan hasil public expose, dan yang keempat adalah berita dan internet. Laporan keuangan perusahaan merupakan laporan kinerja keuangan perusahaan yang di dalamnya tercantum kinerja laba rugi perusahaan, aset dan hutang perusahaan, dan laporan cash flow dari perusahaan. Ini adalah contoh dari laporan keuangan PT Telkom Indonesia pada triwulan 2 tahun 2022. Laporan keuangan ini diterbitkan oleh perusahaan sebanyak 4 kali dalam setahun, yaitu setiap triwulan. Laporan keuangan triwulan 1 merupakan kinerja perusahaan dari awal tahun hingga bulan Maret. Laporan keuangan triwulan 2, kinerja perusahaan dari awal tahun hingga bulan Juni. Triwulan 3 adalah kinerja perusahaan hingga September. Dan laporan keuangan tahunan merupakan kinerja perusahaan full dalam 1 tahun. Laporan ini jika kita lihat memang cukup panjang. Namun sebenarnya kita tidak perlu membaca semua laporan keuangan ini. Pada video selanjutnya kita akan belajar hal-hal apa saja yang perlu kita baca di laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini bisa kita akses melalui website idx.co.id. Selanjutnya kita pilih tab perusahaan tercatat, lalu pilih laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Selanjutnya, pada jenis laporan kita pilih laporan keuangan. Jenis efeknya kita pilih saham, lalu kita tulis kode atau nama perusahaan sesuai yang ingin kita cari. Lalu kita pilih tahun dan periode laporan keuangan, lalu kita klik cari. Setelah kita klik, akan muncul pilihan file laporan keuangan. Dan kita bisa mengkliknya untuk membuka dan mendownload filenya. Sumber informasi kedua yang bisa kita pelajari adalah laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan ya, bukan laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan perusahaan ini diterbitkan oleh setiap perusahaan setiap tahunnya. Laporan tahunan ini jauh lebih lengkap dibandingkan laporan keuangan. Laporan ini tidak hanya menjelaskan kinerja keuangan, namun juga memberikan penjelasan bisnis perusahaan, profil perusahaan, analisis kinerja oleh manajemen, rencana bisnis di tahun-tahun mendatang, dan masih banyak lagi. Jadi dengan membaca laporan tahunan ini, kita bisa mengerti bagaimana proses bisnis perusahaan tersebut dan bagaimana strategi dan prospek perusahaan di tahun-tahun ke depannya. Kita dapat mengakses laporan tahunan ini dengan cara yang sama saat kita mengakses laporan keuangan, yaitu melalui website IDX dan pada tab laporan keuangan dan tahunan. Perbedaannya, pada jenis laporan kita akan memilih laporan tahunan, lalu pilih nama saham dan pilih tahunnya. Laporan keuangan dan laporan tahunan ini juga bisa kita akses melalui website resmi perusahaan masing-masing. Kita bisa melakukan pencarian lewat Google. Misalnya, untuk perusahaan Telkom, kita masukkan keyword pada Google, Telkom laporan keuangan. Lalu pilih hasil yang sesuai dan buka websitenya. Lalu kita download laporan keuangan pada website resmi perusahaan tersebut. Sumber informasi ketiga yang bisa kita baca adalah materi public expose. Setiap tahun, perusahaan terbuka wajib melakukan presentasi atau pemaparan update kinerja perusahaannya ke publik. Ini disebut dengan public expose. Public expose ini bisa diadakan secara online ataupun offline. Kalian bisa tonton contoh public expose live Telkom pada tahun lalu di YouTube. Linknya kita buat di deskripsi ya. Tiap perusahaan akan menerbitkan materi public expose ini
ke website idx.co.id. Dan tentu saja kita bisa mendownloadnya dan membacanya. Jadi walaupun kita tidak ikut event acaranya, kita bisa mengakses materi presentasinya pada website IDX. Ini adalah contoh slide dari materi Public Expose Telkom pada tahun 2021. Materi Public Expose ini berisi profil singkat bisnis perusahaan, update kinerja perusahaan, dan rencana-rencana perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Public Expose ini sangat baik dibaca jika kita ingin lebih cepat mengetahui update kinerja perusahaan, juga profil bisnis perusahaan dan strategi-strateginya. Karena bentuknya presentasi bukan buku seperti laporan tahunan, isi Public Expose ini jadi lebih ringkas. Jadi jika kita tidak punya banyak waktu untuk membaca laporan tahunan, membaca Public Expose dapat menjadi opsi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk membacanya lebih sedikit, namun informasinya sangat berbobot. Pada acara Public Expose ini, peserta juga diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab dengan manajemen. Peserta yang hadir adalah institusi investasi, analis, wartawan, dan investor individu. Yang artinya, mereka sangat mengikuti perkembangan perusahaan tersebut, sehingga pertanyaan yang diajukan pun adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting. Laporan hasil tanya jawab pada Public Expose juga akan dipublish pada website IDX. Oleh karena itu, kita dapat membacanya. Dengan membaca laporan tanya jawab ini, akan banyak knowledge yang kita dapatkan terkait perusahaan tersebut. Ini adalah contoh dari laporan hasil Public Expose oleh Telkom pada tahun 2021. Kita bisa mengakses materi Public Expose dan laporan hasil Public Expose dengan cara akses website idx.co.id, lalu pilih tab perusahaan tercatat, lalu pilih keterbukaan informasi. Pada halaman keterbukaan informasi ini, kita pilih kode atau nama perusahaan, lalu tulis kata kuncinya Public Expose, lalu klik cari. Pada bagian laporan hasil Public Expose dan penyampaian materi Public Expose, kita bisa download filenya. Dan sumber informasi yang terakhir untuk menganalisis perusahaan adalah internet. Di internet sudah banyak berita-berita terupdate terkait suatu perusahaan. Ataupun ada juga orang atau institusi yang pernah menganalisis perusahaan tersebut. Oleh karena itu, internet bisa menjadi sumber informasi yang bagus dalam menganalisis perusahaan. Tapi tetap ingat ya, sumber informasi utama adalah lewat perusahaan itu sendiri, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan materi Public Expose. Sekian video kita kali ini. Menurut kalian, apalagi sih sumber informasi dalam mempelajari sebuah perusahaan? Atau jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk mendapatkan lebih banyak video tentang investasi dan bisnis.